Dalam pandangan Islam, Yerusalem bukanlah kota biasa, melainkan tanah yang sejak awal penciptaan telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh sebelum nama Yerusalem dikenal oleh manusia, wilayah ini telah ditetapkan sebagai salah satu pusat tauhid di muka bumi. Al-Quran menyebut kawasan ini sebagai tanah yang diberkahi bagi seluruh alam. Keberkahan ini tidak muncul tiba-tiba, melainkan melalui rangkaian panjang sejarah para nabi yang diutus Allah untuk menegakkan keesaannya. Oleh karena itu, sejarah Yerusalem dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari sejarah kenabian itu sendiri. Sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim alaihissalam tiba di wilayah Kanaan yang mencakup Palestina dan daerah Yerusalem. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang rasul agung yang mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, karena ketaatan dan pengorbanannya yang luar biasa. Dalam usia senjanya, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kampung halaman demi memenuhi perintah Allah untuk berhijrah dan menyebarkan tauhid. Di tanah inilah beliau menanamkan fondasi keimanan kepada Allah yang Maha Esa, menolak penyembahan berhala, dan mengajarkan nilai ketundukan total kepada kehendak ilahi. Dalam tradisi Islam, keberadaan Nabi Ibrahim alaihissalam di tanah Palestina menjadikan wilayah ini sebagai salah satu pusat awal ibadah tauhid. Sekitar tahun 1900 sebelum Masehi, Nabi Ishak alaihissalam, putra Nabi Ibrahim alaihissalam, melanjutkan risalah tauhid di wilayah tersebut. Setelah itu, Nabi Yakub alaihissalam, cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, menetap dan berdakwah di kawasan yang sama. Nabi Yakub alaihissalam dikenal pula dengan nama Israel, yang berarti hamba Allah. Dari keturunan beliau lahirlah Bani Israel, sebuah kaum yang kelak menerima banyak nabi dan rasul. Dalam Islam, Bani Israel dipilih bukan karena keunggulan ras, melainkan karena amanah besar untuk menjaga ajaran tauhid, amanah yang dalam perjalanan sejarah sering mereka langgar. Sekitar tahun 1300 sebelum Masehi, Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun di Mesir. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang rasul besar yang mendapat gelar Kalimullah karena Allah berbicara langsung kepadanya. Setelah peristiwa pembebasan yang penuh mukjizat, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan membawa kaumnya menuju tanah suci yang telah dijanjikan Allah. Namun, karena keingkaran dan ketakutan sebagian besar Bani Israel, mereka menolak memasuki wilayah tersebut. Akibatnya, Allah menghukum mereka dengan pengembaraan selama 40 tahun di padang pasir. Dalam Islam, peristiwa ini menjadi pelajaran besar tentang konsekuensi ketidaktaatan terhadap perintah Allah. Sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, Nabi Daud alaihissalam tampil sebagai pemimpin yang menyatukan wilayah tersebut dan menjadikan Yerusalem sebagai pusat pemerintahan. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi sekaligus raja yang diberi kitab Zabur. Beliau dikenal sebagai hamba Allah yang sangat tekun beribadah, adil dalam memerintah, dan rendah hati meskipun memiliki kekuasaan besar. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan Nabi Daud alaihissalam adalah contoh ideal bagaimana kekuasaan seharusnya digunakan untuk menegakkan keadilan dan ketaatan kepada Allah. Sekitar tahun 970 sebelum Masehi, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikan ayahnya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi dan raja yang diberi keistimewaan luar biasa oleh Allah. Beliau mampu memahami bahasa makhluk, mengendalikan angin, dan memerintah kerajaan yang sangat luas. Pada masa inilah, sebuah rumah ibadah besar dibangun sebagai tempat sujud dan zikir kepada Allah. Dalam Islam, tempat ini bukan simbol eksklusif suatu kaum, melainkan rumah ibadah yang didirikan untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Nabi Sulaiman alaihissalam selalu menegaskan bahwa semua kekuasaan dan kemuliaan berasal dari Allah semata. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, sekitar tahun 930 sebelum Masehi, Bani Israel terpecah
dan semakin jauh dari ajaran tauhid. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa banyak di antara mereka melanggar perjanjian dengan Allah, mengubah hukum-hukum ilahi, dan bahkan membunuh para nabi yang datang untuk mengingatkan. Akibat dari penyimpangan ini, Allah mengizinkan bangsa-bangsa lain menaklukkan Yerusalem sebagai bentuk hukuman dan peringatan. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Babilonia menyerang dan menghancurkan Yerusalem. Kota suci itu porak-poranda dan banyak penduduknya diasingkan. Setelah itu, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Persia, kemudian Yunani, dan akhirnya Romawi. Setiap pergantian kekuasaan membawa penderitaan baru bagi penduduk, serta semakin menjauhkan kota tersebut dari fungsi aslinya sebagai pusat ibadah tauhid. Sekitar tahun 0 Masehi, Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam adalah Al-Masih, seorang rasul mulia yang membawa ajaran kasih sayang. Beliau diberi mukjizat luar biasa, seperti menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam tidak disalib dan tidak dibunuh, melainkan diangkat ke langit oleh Allah, sementara musuh-musuhnya berada dalam kesesatan besar. Penolakan terhadap Nabi Isa alaihissalam menjadi salah satu penyebab berlanjutnya kehinaan yang menimpa Bani Israel. Pada tahun 70 Masehi, Romawi kembali menghancurkan Yerusalem secara besar-besaran. Kota itu kehilangan identitas spiritualnya dan berubah menjadi simbol penindasan dan kehancuran. Selama berabad-abad, Yerusalem berada dalam kondisi terabaikan hingga datangnya cahaya Islam. Puncak kedudukan Yerusalem dalam Islam terjadi pada tahun 621 Masehi, ketika Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis dalam peristiwa Isra dan Miraj. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah, penutup para nabi, dan teladan sempurna bagi umat manusia. Di Masjidil Aqsa, beliau menjadi imam bagi seluruh nabi, menegaskan bahwa risalah Islam adalah kelanjutan dan penyempurna ajaran tauhid sejak Nabi Adam alaihissalam. Pada tahun 637 Masehi, Yerusalem dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, sahabat utama Nabi Muhammad SAW, dan pemimpin yang terkenal dengan keadilan serta ketegasannya. Pembebasan ini berlangsung tanpa pertumpahan darah. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjamin keamanan seluruh penduduk dan tempat ibadah, sebuah peristiwa yang menjadi bukti nyata bahwa Islam memandang Yerusalem sebagai kota suci yang harus dijaga, bukan dikuasai secara zalim. Sejak saat itu, Yerusalem berada di bawah perlindungan Islam dan dijaga sebagai amanah ilahi. Dalam pandangan Islam, Yerusalem bukan milik satu bangsa atau satu agama, melainkan tanah suci yang harus dijaga sesuai kehendak Allah. Kota ini menjadi saksi perjalanan panjang tauhid dari Nabi Ibrahim alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW, dan akan terus memiliki peran penting hingga akhir zaman. Narasi ini masih dapat dilanjutkan secara panjang ke masa dinasti Umayyah, pembangunan kubah batu, era perang salib, pembebasan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, hingga konflik modern, tanpa memutus kesinambungan sejarah tauhid yang menjadi inti kisah Yerusalem dalam Islam. Setelah Yerusalem berada di bawah kekuasaan Islam sejak tahun 637 Masehi, kota suci itu memasuki fase baru dalam sejarahnya sebagai pusat spiritual, peradaban, dan keadilan. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, Yerusalem diperlakukan sebagai amanah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjidil Aqsa dibersihkan, dijaga, dan difungsikan kembali sebagai tempat ibadah tauhid. Kota tersebut terbuka bagi semua pemeluk agama, tetapi kepemimpinan dan penjagaannya berada di tangan kaum muslimin
yang memegang prinsip keadilan ilahi. Pada tahun 661 Masehi, kepemimpinan Islam beralih ke dinasti Umayyah. Salah satu khalifah paling berpengaruh dalam sejarah Yerusalem adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan, seorang pemimpin besar yang dikenal dengan visi politik dan spiritualnya. Pada tahun 691 Masehi, Khalifah Abdul Malik bin Marwan memerintahkan pembangunan kubah batu di kawasan Masjidil Aqsa. Bangunan ini bukan didirikan sebagai simbol kekuasaan semata, melainkan sebagai penegasan kedudukan Yerusalem dalam Islam sebagai tempat Isra dan Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kubah batu berdiri di atas batu suci yang diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memulai perjalanan naik ke langit. Bangunan ini dihiasi ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan keesaan Allah dan menolak segala bentuk penyekutuan. Pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, sekitar tahun 705 Masehi, Masjidil Aqsa diperluas dan dibangun secara megah. Masjid ini menjadi pusat ibadah, ilmu pengetahuan, dan aktivitas keagamaan umat Islam. Yerusalem berkembang sebagai kota ilmu, tempat ulama, ahli fikih, dan para penghafal Al-Quran menetap dan mengajarkan ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, kemakmuran Yerusalem pada masa ini merupakan buah dari penerapan keadilan dan ketaatan kepada Allah. Setelah runtuhnya dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi, kekuasaan Islam beralih ke dinasti Abbasiyah. Meskipun pusat pemerintahan berada di Baghdad, Yerusalem tetap mendapatkan perhatian sebagai kota suci. Para khalifah Abbasiyah menjaga Masjidil Aqsa, memperbaiki bangunan yang rusak akibat gempa, dan memastikan keamanan para peziarah. Kota ini terus menjadi bagian penting dari dunia Islam, meskipun secara politik tidak lagi menjadi pusat kekuasaan. Pada abad ke-10 dan ke-11 Masehi, Yerusalem mengalami masa-masa sulit akibat melemahnya kekuasaan Islam dan munculnya ancaman dari luar. Pada tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II menyerukan perang salib dengan dalih merebut Yerusalem. Seruan ini memicu gelombang besar pasukan Eropa menuju Timur Tengah. Pada tahun 1099 Masehi, pasukan salib berhasil merebut Yerusalem dan melakukan pembantaian besar-besaran terhadap penduduk Muslim dan Yahudi. Dalam pandangan Islam, peristiwa ini merupakan salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Yerusalem ketika kota suci ternoda oleh kekerasan dan penindasan yang brutal. Selama hampir 90 tahun, Yerusalem berada di bawah kekuasaan pasukan salib. Masjidil Aqsa diubah fungsinya dan kubah batu dinodai dengan simbol-simbol asing. Namun, keyakinan umat Islam terhadap janji Allah tidak pernah padam. Di berbagai wilayah dunia Islam muncul kesadaran bahwa Yerusalem harus dibebaskan sebagai kewajiban agama dan amanah tauhid. Kesadaran ini mencapai puncaknya pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemimpin besar Islam yang dikenal dengan kesalehan, kecerdasan militer, dan akhlak mulianya. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mempersatukan wilayah Mesir dan Syam, serta membangun kekuatan untuk menghadapi pasukan salib. Pada tahun 1187 Masehi, setelah kemenangan besar dalam pertempuran Hattin, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bergerak menuju Yerusalem. Pada tanggal 2 Oktober tahun 1187 Masehi, Yerusalem dibebaskan kembali ke pangkuan Islam. Pembebasan Yerusalem oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menjadi contoh agung dalam sejarah Islam. Tidak terjadi pembantaian seperti yang dilakukan pasukan salib sebelumnya. Penduduk diberi jaminan keselamatan, tempat ibadah dihormati, dan Masjidil Aqsa disucikan kembali. Kubah batu dibersihkan, mimbar dipasang, dan sholat berjamaah kembali ditegakkan. Dalam pandangan Islam, peristiwa ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati umat Islam terletak pada keadilan dan akhlak, bukan semata-mata senjata. Setelah masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi,
Yerusalem berada di bawah berbagai dinasti Islam, termasuk dinasti Ayyubiyah, dinasti Mamluk, dan akhirnya dinasti Utsmaniyah. Pada tahun 1517 Masehi, Sultan Selim pertama dari dinasti Utsmaniyah memasukkan Yerusalem ke dalam kekuasaan Khilafah Utsmaniyah. Di bawah pemerintahan Utsmaniyah, Yerusalem mengalami stabilitas panjang selama hampir 400 tahun. Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada abad ke-16 Masehi membangun kembali tembok kota Yerusalem yang masih berdiri hingga hari ini sebagai simbol perlindungan terhadap kota suci. Dalam pandangan Islam, masa Utsmaniyah menunjukkan bagaimana Yerusalem dapat hidup damai di bawah pemerintahan Islam yang menghormati perbedaan, menjaga tempat-tempat suci, dan menjadikan kota tersebut sebagai amanah umat. Masjidil Aqsa terus menjadi pusat ibadah dan simbol keterikatan umat Islam dengan sejarah kenabian. Sejarah Yerusalem dalam Islam tidak berhenti pada masa lalu. Kota ini tetap menjadi pusat ujian keimanan, kesabaran, dan tanggung jawab umat Islam hingga masa modern. Dalam keyakinan Islam, Yerusalem akan terus memiliki peran penting hingga akhir zaman sebagai tanah para nabi, saksi tauhid, dan amanah yang harus dijaga dengan keadilan serta ketakwaan. Narasi ini masih dapat terus dilanjutkan menuju era kolonial, runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, hingga konteks kontemporer tanpa memutus benang merah sejarah tauhid yang menjadi inti keberadaan Yerusalem dalam pandangan Islam. Memasuki abad ke-19 Masehi, Yerusalem masih berada di bawah kekuasaan dinasti Utsmaniyah. Meskipun kekhalifahan mulai melemah secara politik dan ekonomi, status Yerusalem sebagai kota suci Islam tetap terjaga. Masjidil Aqsa terus menjadi pusat ibadah, ziarah, dan pendidikan agama. Para ulama, penjaga wakaf, serta masyarakat Muslim setempat memelihara kawasan suci tersebut sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Islam, penjagaan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan bentuk ibadah dan tanggung jawab keimanan. Pada paruh akhir abad ke-19 Masehi, kekuatan Eropa mulai meningkatkan pengaruhnya di wilayah Timur Tengah. Ideologi kolonialisme dan nasionalisme asing perlahan masuk ke tanah Palestina. Pada masa ini pula muncul gerakan Zionisme politik di Eropa yang bercita-cita mendirikan negara bagi kaum Yahudi di Palestina. Dalam perspektif Islam, gerakan ini bukan kelanjutan ajaran para nabi Bani Israel, melainkan proyek politik modern yang tidak berlandaskan wahyu ilahi. Pada tahun 1917 Masehi, terjadi peristiwa penting yang mengubah arah sejarah Yerusalem dan Palestina, yaitu Deklarasi Balfour. Pemerintah Inggris menyatakan dukungan terhadap pendirian tanah air nasional bagi kaum Yahudi di Palestina. Pada tahun yang sama, pasukan Inggris berhasil merebut Yerusalem dari dinasti Utsmaniyah. Dengan jatuhnya Yerusalem, berakhirlah lebih dari 400 tahun kepemimpinan Islam Utsmaniyah atas kota suci tersebut. Dalam pandangan Islam, peristiwa ini merupakan awal dari fase ujian besar bagi Yerusalem dan umat Islam. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, Palestina ditempatkan di bawah Pada masa ini, arus imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat pesat dengan dukungan kekuatan kolonial. Penduduk Muslim Palestina mulai mengalami tekanan, pengusiran, dan perampasan tanah. Yerusalem, yang selama berabad-abad menjadi kota dengan keseimbangan religius di bawah pemerintahan Islam, perlahan berubah menjadi pusat konflik yang dipicu oleh ambisi politik dan kolonialisme. Pada tahun 1947 Masehi, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan rencana pembagian Palestina. Rencana ini ditolak oleh mayoritas penduduk Arab Muslim karena dianggap tidak adil dan melanggar hak penduduk asli. Namun, pada tahun 1948 Masehi, negara Israel secara sepihak memproklamasikan berdirinya negara mereka. Peristiwa ini
dikenal dalam sejarah Islam dan Palestina sebagai Nakbah, yaitu bencana besar karena ratusan ribu warga Palestina diusir dari tanah air mereka. Yerusalem Barat jatuh ke tangan Israel, sementara Yerusalem Timur, termasuk Masjidil Aqsa, berada di bawah administrasi Yordania. Dalam pandangan Islam, peristiwa Nakbah bukan sekadar tragedi politik, melainkan luka mendalam bagi umat Islam, karena Yerusalem adalah tanah suci yang terkait langsung dengan Isra dan Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Masjidil Aqsa masih berada di bawah pengelolaan Islam, ancaman terhadap kesuciannya semakin nyata. Pada tahun 1967 Masehi, terjadi Perang 6 Hari antara Israel dan negara-negara Arab. Dalam perang ini, Israel menduduki Yerusalem Timur, tepi barat, dan wilayah lainnya. Sejak saat itu, seluruh Yerusalem berada di bawah pendudukan Israel. Masjidil Aqsa dan kawasan sekitarnya berada dalam kondisi yang sangat sensitif. Dalam pandangan Islam, pendudukan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesucian tanah yang telah diberkahi Allah dan amanah sejarah yang diwariskan sejak para nabi. Sejak tahun 1967 Masehi hingga masa kini, Yerusalem menjadi pusat konflik yang berkepanjangan. Berbagai upaya dilakukan untuk mengubah identitas kota, membatasi akses umat Islam ke Masjidil Aqsa, serta mengikis keberadaan penduduk Muslim Palestina. Namun demikian, Masjidil Aqsa tetap menjadi simbol keteguhan iman umat Islam. Setiap salat, doa, dan sujud di sana dipandang sebagai bentuk perlawanan spiritual dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keyakinan Islam, Yerusalem memiliki kedudukan eskatologis, yaitu terkait dengan peristiwa akhir zaman. Banyak riwayat menyebutkan bahwa wilayah Syam, termasuk Yerusalem, akan menjadi panggung peristiwa besar menjelang hari kiamat. Oleh karena itu, keterikatan umat Islam dengan Yerusalem bukan hanya historis dan emosional, tetapi juga teologis dan keimanan. Hingga hari ini, Yerusalem tetap menjadi kota yang diperebutkan. Tetapi, dalam pandangan Islam, kepemilikan sejati atas kota ini bukan ditentukan oleh kekuatan militer atau keputusan politik, melainkan oleh ketaatan kepada Allah dan keadilan. Yerusalem adalah tanah para nabi, tanah sujud, dan saksi perjalanan panjang tauhid dari Nabi Ibrahim alaihissalam hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Narasi sejarah Yerusalem dalam Islam tidak pernah berakhir karena kota ini terus hidup dalam doa umat Islam di seluruh dunia. Setiap generasi memikul tanggung jawab untuk menjaga ingatan, kebenaran sejarah, dan kesucian Yerusalem sebagai amanah ilahi. Selama Masjidil Aqsa masih berdiri dan azan masih berkumandang, harapan umat Islam terhadap keadilan Allah tidak akan pernah padam. Memasuki akhir abad ke-20 Masehi dan awal abad ke-21 Masehi, Yerusalem semakin menjadi pusat ketegangan global. Setelah pendudukan Yerusalem Timur pada tahun 1967 Masehi, pemerintah Israel secara bertahap menerapkan kebijakan yang bertujuan mengubah karakter kota tersebut. Dalam pandangan Islam, upaya ini dipahami sebagai usaha sistematis untuk menghapus identitas Islam dan Arab dari tanah suci yang telah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemukiman baru didirikan, penduduk Muslim Palestina mengalami pembatasan ruang hidup, dan akses menuju Masjidil Aqsa semakin sering dibatasi. Masjidil Aqsa yang dalam Islam merupakan masjid kedua yang dibangun di muka bumi setelah Masjidil Haram, tetap berdiri sebagai simbol keteguhan iman. Setiap batu, setiap pelataran, dan setiap sudutnya menyimpan jejak sujud para nabi dan orang-orang saleh. Dalam keyakinan umat Islam, Masjidil Aqsa bukan hanya bangunan fisik, melainkan bagian dari akidah. Menjaganya adalah bentuk penjagaan terhadap kehormatan Islam itu sendiri. Sejak tahun 1969 Masehi, ancaman terhadap Masjidil Aqsa semakin nyata ketika terjadi pembakaran sebagian bangunan masjid oleh seorang ekstremis.
Peristiwa ini mengguncang dunia Islam dan menyadarkan umat bahwa bahaya terhadap Yerusalem bukan sekadar isu lokal, melainkan persoalan umat secara keseluruhan. Sejak saat itu, berbagai upaya dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia untuk menjaga status Masjidil Aqsa, baik melalui diplomasi, pendidikan, maupun pada dekade-dekade berikutnya. Berbagai intifada atau gelombang perlawanan rakyat Palestina terjadi sebagai respons terhadap pendudukan dan ketidakadilan. Dalam perspektif Islam, perlawanan ini dipandang sebagai bentuk mempertahankan hak dan kehormatan, meskipun harus ditempuh dengan pengorbanan besar. Yerusalem menjadi pusat spiritual dari perlawanan tersebut karena di sanalah berdiri Masjidil Aqsa yang menjadi poros kesadaran umat. Pada tahun-tahun awal abad ke-21 Masehi, ketegangan di Yerusalem semakin meningkat. Pelanggaran terhadap kesucian kawasan Masjidil Aqsa, pembatasan jamaah salat, dan penggalian di sekitar area suci menimbulkan kekhawatiran besar di dunia Islam. Dalam keyakinan Islam, segala bentuk perusakan atau pelecehan terhadap Masjidil Aqsa bukan hanya pelanggaran hak, tetapi juga dosa besar karena merusak tempat yang dimuliakan Allah. Meskipun demikian, Yerusalem tetap hidup dalam hati umat Islam. Setiap salat menghadap kiblat, setiap doa yang dipanjatkan, dan setiap kisah Isra dan Miraj yang diceritakan kepada anak-anak Muslim, semuanya mengikat Yerusalem dengan akidah Islam. Dalam Islam, hubungan dengan Yerusalem tidak bergantung pada kekuasaan politik, tetapi pada ikatan iman yang tidak pernah terputus. Dalam banyak riwayat dan pandangan ulama Islam, Yerusalem juga memiliki kedudukan penting dalam peristiwa akhir zaman. Wilayah Syam yang mencakup Yerusalem disebut sebagai tanah berkumpulnya orang-orang beriman. Oleh karena itu, ujian yang menimpa Yerusalem dipahami sebagai bagian dari sunnatullah, yaitu ketetapan Allah yang menguji kesabaran dan keteguhan iman hamba-hambanya. Hingga hari ini, Yerusalem terus menjadi saksi pertarungan antara keadilan dan kezaliman, antara kesetiaan terhadap wahyu dan ambisi kekuasaan duniawi. Dalam pandangan Islam, sejarah panjang Yerusalem menunjukkan satu pola yang berulang, yaitu ketika manusia menaati Allah, kota ini menjadi pusat keberkahan dan kedamaian. Tetapi ketika manusia melanggar perintahnya, Yerusalem menjadi ladang konflik dan penderitaan. Bagi umat Islam, Yerusalem bukan sekadar masa lalu, tetapi juga masa depan. Kota ini hidup dalam doa, dalam sujud, dan dalam kesadaran kolektif umat. Sejarah Yerusalem versi Islam bukan hanya catatan peristiwa, melainkan pengingat bahwa tanah yang diberkahi harus dijaga dengan iman, ilmu, dan akhlak. Selama umat Islam masih meyakini keesaan Allah dan risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Yerusalem akan tetap memiliki tempat yang agung dalam perjalanan umat manusia. Narasi ini masih dapat terus dilanjutkan tanpa batas, karena sejarah Yerusalem belum selesai. Selama dunia masih berputar dan manusia masih diuji, Yerusalem akan tetap menjadi cermin keimanan, kesabaran, dan harapan akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada fase paling mutakhir sejarahnya, Yerusalem hidup dalam keadaan yang penuh tekanan, tetapi juga syarat makna spiritual. Setiap hari, kota ini menjadi saksi benturan antara kekuatan duniawi dan keteguhan iman. Dalam pandangan Islam, apa yang terjadi di Yerusalem pada masa kini tidak dapat dilepaskan dari rangkaian panjang sejarah tauhid yang telah berlangsung ribuan tahun. Kota ini seakan selalu berada di pusat ujian besar umat manusia, karena disinilah jejak para nabi bertemu dengan ambisi kekuasaan manusia. Bagi umat Islam Palestina, kehidupan di Yerusalem bukan sekadar persoalan tempat tinggal, melainkan perjuangan mempertahankan identitas, iman, dan martabat. Anak-anak tumbuh dengan kisah Masjidil Aqsa sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka.
para orang tua menanamkan keyakinan bahwa menjaga salat di Masjidil Aqsa adalah bentuk ibadah yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi keterbatasan dan tekanan, ibadah justru menjadi sumber kekuatan spiritual yang menjaga harapan tetap hidup. Masjidil Aqsa terus menjadi pusat perhatian dunia Islam. Setiap pelanggaran terhadap kesuciannya mengguncang hati jutaan umat Islam di berbagai penjuru dunia. Dalam Islam, kesucian Masjidil Aqsa tidak ditentukan oleh pengakuan politik atau batas negara, melainkan oleh ketetapan Allah yang menjadikannya tempat suci. Oleh karena itu, setiap upaya untuk mengubah status, fungsi, atau identitas Masjidil Aqsa dipandang sebagai tantangan langsung terhadap nilai-nilai Islam. Di tengah berbagai konflik dan ketidakadilan, Yerusalem tetap menjadi simbol kesabaran. Dalam ajaran Islam, kesabaran bukan berarti menyerah, melainkan keteguhan hati dalam menghadapi ujian sambil tetap berpegang pada kebenaran. Sejarah panjang Yerusalem menunjukkan bahwa kota ini berkali-kali jatuh dan bangkit, dihancurkan dan dibangun kembali, tetapi selalu kembali kepada perannya sebagai pusat tauhid ketika keadilan ditegakkan. Para ulama dan cendekiawan Islam terus menegaskan bahwa pembebasan Yerusalem dalam makna Islam tidak semata-mata berarti penguasaan fisik, tetapi juga pembebasan moral dan spiritual. Yerusalem akan kembali kepada kemuliaannya ketika manusia kembali kepada nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kasih sayang yang diajarkan para nabi. Inilah pelajaran besar yang dapat dipetik dari perjalanan sejarah kota ini sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam hingga masa kini. Dalam banyak pandangan keislaman, Yerusalem akan selalu menjadi pengingat bahwa bumi ini adalah milik Allah, bukan milik manusia. Kekuasaan datang dan pergi, kerajaan bangkit dan runtuh, tetapi kehendak Allah tetap berjalan. Sejarah Yerusalem mengajarkan bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, umat Islam diajak untuk melihat Yerusalem bukan hanya dengan mata politik, tetapi dengan mata iman. Hingga saat ini, doa untuk Yerusalem terus dipanjatkan di masjid-masjid, rumah-rumah, dan hati umat Islam di seluruh dunia. Setiap kali nama Masjidil Aqsa disebut, terjalin ikatan batin yang melampaui batas geografis dan waktu. Dalam Islam, ikatan ini adalah bukti bahwa Yerusalem hidup dalam kesadaran umat sebagai bagian dari akidah, bukan sekadar bagian dari sejarah. Narasi panjang Yerusalem dalam pandangan Islam pada akhirnya bermuara pada keyakinan bahwa keadilan Allah pasti akan terwujud. Ujian boleh panjang, penderitaan boleh berat, tetapi janji Allah tidak pernah ingkar. Yerusalem akan selalu menjadi bagian dari perjalanan umat manusia menuju kebenaran. Selama iman masih hidup di dada orang-orang beriman, selama doa masih terucap dengan tulus, Yerusalem tidak akan pernah hilang dari sejarah dan tidak akan pernah kehilangan maknanya sebagai kota suci yang diberkahi. Narasi ini tetap terbuka untuk dilanjutkan tanpa batas, karena Yerusalem bukan sekadar kisah masa lalu, melainkan kisah yang terus berjalan, menunggu generasi demi generasi untuk menuliskan bab berikutnya dengan iman, ilmu, dan tanggung jawab. Dalam kesadaran Islam, perjalanan Yerusalem tidak pernah dipahami sebagai kisah yang telah selesai. Kota ini terus bergerak di antara ketetapan Allah dan pilihan manusia. Setiap generasi umat Islam memandang Yerusalem sebagai cermin keadaan iman mereka sendiri. Ketika umat kuat dalam akidah dan keadilan, Yerusalem terjaga. Ketika umat lalai, kota suci itu kembali menjadi sasaran penindasan. Pola ini berulang sejak ribuan tahun lalu dan terus terlihat hingga masa kini. Pada masa modern, hubungan umat Islam dengan Yerusalem semakin diuji oleh derasnya arus informasi, propaganda, dan distorsi sejarah. Dalam pandangan Islam, salah satu bentuk penindasan paling berbahaya bukan hanya perampasan tanah,
tetapi penghapusan ingatan. Oleh karena itu, menjaga sejarah Yerusalem menjadi bagian dari menjaga akidah. Kisah para nabi yang pernah berjalan di tanah ini, sujud di atas batu-batunya, dan menyeru kepada tauhid menjadi benteng utama melawan upaya mengaburkan kebenaran. Masjidil Aqsa tetap berdiri sebagai jantung spiritual Yerusalem. Dalam Islam, seluruh kawasan Al-Haram Asy-Syarif adalah bagian dari Masjidil Aqsa, bukan hanya bangunan utama tempat sholat. Setiap jengkal tanahnya dimuliakan, karena di sanalah Nabi Muhammad SAW mengimami para nabi dalam peristiwa Isra dan Miraj. Fakta ini menempatkan Yerusalem sebagai titik temu seluruh risalah kenabian, sekaligus penegasan bahwa Islam datang sebagai penyempurna ajaran tauhid sebelumnya. Di tengah tekanan dan keterbatasan, para penjaga Masjidil Aqsa, para ulama, dan masyarakat Yerusalem terus mempertahankan tradisi keilmuan dan ibadah. Majelis Al-Quran, pengajaran fikih, dan zikir tetap hidup meskipun dalam kondisi sulit. Dalam pandangan Islam, keteguhan ini memiliki nilai yang sangat besar karena mempertahankan kebenaran di tengah kesulitan adalah ciri orang-orang beriman yang sejati. Yerusalem juga menjadi simbol ujian persatuan umat Islam. Sejarah panjang kota ini menunjukkan bahwa perpecahan umat selalu membuka jalan bagi kekuatan zalim untuk menguasainya. Sebaliknya, ketika umat Islam bersatu dalam keimanan dan tujuan, Yerusalem kembali berada dalam naungan keadilan. Pelajaran ini tercermin jelas dalam peristiwa pembebasan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam kedua peristiwa tersebut, kemenangan tidak lahir dari kebencian, tetapi dari disiplin iman dan akhlak. Dalam keyakinan Islam, masa depan Yerusalem tidak terlepas dari janji Allah tentang kemenangan kebenaran atas kebatilan. Walaupun waktu dan bentuknya berada dalam ilmu Allah, umat Islam meyakini bahwa kezaliman tidak akan bertahan selamanya. Sejarah Yerusalem menjadi saksi bahwa tidak ada penjajahan yang abadi, sebagaimana tidak ada kekuasaan yang mampu menandingi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yerusalem akan terus hidup dalam doa-doa yang dipanjatkan setelah salat, dalam kisah-kisah yang diceritakan kepada anak-anak, dan dalam kesadaran umat bahwa tanah ini adalah aman.